Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dunia. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya dari Jejak Penjahit, berbagi ilmu dan pengalaman. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat para subscriber yang masih bersama channel Jejak Penjahit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman buat sobat sekalian tentang sedikit masalah bagaimana kita mengerjakan baju orang yang gemuk. Apa sih bedanya sebetulnya antara baju orang kurus dengan baju orang gemuk? Ya, sepintas mungkin tidak ada bedanya sobat ya, sama-sama baju. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hal pengerjaan baju orang-orang gemuk. Karena baju orang gemuk ini pertama kita jarang sobat mendapatkan baju yang spesial besar gitu ya. Yang umum adalah baju ukurannya standar, slimming fit seperti itu. Jadi untuk baju orang gemuk jarang, sehingga kita terbiasa dalam pengerjaannya itu dengan teori-teori baju slim sobat. Padahal untuk baju orang gemuk, yang gemuk ini bisa kita pahami besar sobat ya. Jadi gemuk ini ada beberapa macam ya. Mungkin ada yang gemuk memang gemuknya gemuk rata, begitu ada yang gemuknya gemuk buncit. Yang ini repot betul sobat dalam proses pengerjaannya. Untuk itu perlu di sini saya bagikan pengalaman saya. Mungkin sebagian sobat lain ada yang memiliki pengalaman yang berbeda. Ya silahkan ditambahkan di komen. Nah, ini yang pertama dalam proses pengukuran sobat, pengambilan ukuran. Dalam pengukuran ini untuk orang yang gemuk itu terutama untuk orang tua sobat ya. Untuk baju orang gemuk yang orangnya sudah tua, biasanya mereka sudah tidak mengikuti lagi model. Yang mereka inginkan adalah baju itu longgar seperti itu sobat. Jadi untuk pengambilan ukuran biasanya jika memang mereka itu tidak menyebutkan seperti apa baju yang ingin dibuat, itu untuk penambahan lingkar badan itu minimal 20. Minimal sobat, ini pengalaman saya. Minimal itu 20 atau lebih. Itu. Tapi kalau untuk orang yang gemuknya memang anak-anak muda, itu biasanya mereka pun tidak mau seberapa besar gitu. Jadi agak pas gitu ya. Bisa 14, itu lebih dari ukuran pas badannya begitu. Kemudian untuk pengambilan ukuran bagi potongan orang yang mungkin bisa dibilang buncit ya. Jadi yang perutnya lebih besar dari ukuran lingkar badan atas. Jadi untuk mengambil ukuran kita biasa mengikuti lingkar perutnya sobat. Jadi misalnya bagian atasnya itu 120, kemudian lingkar perutnya itu 130, maka yang kita jadikan patokan adalah lingkar perutnya, yaitu yang 130. Kemudian kita tambahkan lebih dari ukuran pasnya. Tuh, jadi yang jadi patokan itu yang bagian perutnya. Jangan terbalik sobat ya, menjadikan patokan bagian lingkar dada tapi perutnya tidak diperhatikan, ya akhirnya nanti bajunya kecil bagian perut. Gitu. Karena ini untuk orang yang besar di bagian perut. Tapi kalau untuk orang yang memang gemuknya gemuk rata, itu tidak jadi masalah sobat, diambil rata. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam pemotongan sobat ya. Dalam proses pemotongan untuk baju orang yang gemuk itu tidak ada slim sobat. Orang gemuk tidak pakai model slim. Itu mau gemuk orang tua atau orang muda tidak ada. Jadi bagian perutnya tidak boleh dikecilkan.
Jadi dibuat rata seperti itu ya, walaupun memang tampaknya kelihatannya modelnya agak kurang bagus, tapi memang begitulah postur orang gemuk. Jadi jangan dikerung bagian pinggang, karena saya lihat masih ada penjahit yang mengerung bagian pinggang baju orang gemuk. Nah, jadi itu biasanya komplain sobat, karena itu kurang enak dipakai untuk orang gemuk gitu. Jadi untuk baju orang gemuk itu rata potongannya ya, seperti ini saya kebetulan ada baju orang besar ya, jadi rata potongannya, nggak kelihatan sobat ya, seperti itu. Jadi rata. Kalau misalnya orangnya buncit, itu yang sebagaimana saya sampaikan tadi adalah pengambilan ukurannya yang jadi patokan adalah bagian perut. Nah, jadi yang bagian dada, bagian lingkar badan atasnya mengikuti potongan ukuran lebar bagian perut gitu. Jadi jangan dikerung bagian pinggang. Nah, ini penting sobat untuk kita perhatikan dalam proses pembuatan baju orang gemuk. Karena kita terbiasa membuat baju orang slim. Kalau orang slim yang standar biasanya tetap bagian pinggang dikecilkan sobat, tetap dikecilkan karena bentuk bajunya tidak bagus kalau lurus. Tapi kalau orang gemuk tidak boleh dikecilkan. Nah, kemudian bagian bawah kalau untuk orang buncit itu harus dilebihkan bagian depannya sobat ya. Bagian bawah kancing ya, bagian bawah kancing ini ukurannya dilebihkan dari ukuran panjangnya. Jadi dia agak miring gitu ya, agak miring bentuknya. Ini bervariasi sobat, tergantung seberapa besarnya baju yang kita bikin. Jadi kalau orangnya jenis buncit itu bisa sampai 3 cm lebihnya nih sobat ya. Jadi misalnya belakangnya itu 76, belakang 76, ini nanti kita tambah 3 cm kalau untuk orang yang memang buncit. Untuk orang yang gemuk biasa kadang 1 cm atau 2 cm. Jadi sesuai kebutuhan untuk menambah ini. Nah, kalau baju ini saya tambah 2 cm sobat. Cuman ini memang kalau sudah jadi baju tidak kelihatan. Ini maksudnya nanti ketika dipakai ini tidak tertarik ya, tidak tertarik begitu. Jadi dia tetap nampak rata bajunya, tidak kependekan bagian depan. Nah, ini juga sering kadang-kadang kita lihat baju orang buncit itu ternaik ya, depannya agak naik, itu karena mungkin tidak dibansi bagian ininya. Memang bagian kerung belakang kalau didalamkan itu bisa membantu, tapi kadang kurang sobat ya. Karena orang gemuk itu bagian dadanya itu pun besar, lebar. Jadi bansinya masih kurang, harus dilarikan ke arah sini, ke bawah. Seperti itu. Nah, ini untuk bagian bagian bawahnya, bagian bawah. Dan yang tak kalah penting juga bagian ini sobat, bagian tangan. Ini yang berikutnya, yang bagian tangan. Untuk orang gemuk, ini bagian sikunya jangan dikerung sobat ya. Ini besar bajunya. Jadi bagian bawah tidak usah dikerung. Jadi kita bikinnya tangan, ya, lingkar tangan, kemudian lingkar tangan bawah, kemudian kita ambil rata sobat. Ambil rata. Jadi tidak melengkung begini. Walaupun bentuknya memang agak kurang bagus ya. Tapi umumnya dari beberapa kasus saya lihat jika dikerung tetap komplain sobat, tetap yang menggunakan akan merasa kesempitan bagian tangan ini. Karena orang gemuk tangannya itu agak ke siku, masih tetap besar, dari atas sampai ke bawah itu masih tetap besar, karena itu bagian sikunya tidak boleh dikerung. Jadi buat rata saja walaupun bentuknya agak kurang bagus. Dan ini berlaku untuk baju laki-laki juga baju wanita sama sobat. Kalau wanita ibu-ibu yang gemuk ya biasanya baju-baju umroh mereka maunya longgar dan jangan dikerung bagian sikunya. Jadi kerung bagian siku ini memang untuk baju-baju yang slim, baju-baju standar. Kalau untuk orang gemuk tidak perlu sobat, karena kan kesempitan. Itu yang kemudian yang berikutnya untuk baju orang gemuk
Jika memang menggunakan modelnya menggunakan koko, sobat, itu jangan terlalu besar. Jadi untuk kerah koko ini kecil. Jadi di bawah ukuran baju orang biasa, yang leher. Jadi di bawah baju ukuran orang standar. Kalau orang standar itu misalnya 3 cm atau 3 cm setengah, ya biasa 3 cm setengah kalau udah jadi. Nah, untuk orang gemuk ini daun kerah ini 2 cm setengah. Nanti biasanya hampir 3 cm nggak sampai. Atau 2 cm setengah biasanya kalau udah selesai besar seperti itu. Karena orang gemuk cenderung lehernya pendek, sobat. Jadi kalau menggunakan ukuran tinggi kerah yang standar itu agak kurang bagus dan mereka pun risih ya. Pada dasarnya orang gemuk ini tidak suka, sobat, dengan leher-leher kerah ya. Jadi mereka lebih senang dengan leher bulat. Hanya saja kadang tuntutan model ya, seperti baju umroh segala macam, yang membuat mereka harus menggunakan baju dengan leher koko dan juga harus lengan panjang. Karena lengan panjang ini orang gemuk nggak suka, sobat. Orang gemuk cenderung dengan lengan pendek bikinnya. Kalau bukan memang tuntutan model yang harus mereka penuhi, mereka cenderung bikinnya baju lengan pendek. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami. Itulah sedikit mengenai perbedaan kita dalam membuat baju orang gemuk dengan baju orang kurus. Kalau baju orang kurus mungkin tidak terlalu banyak masalah. Orang gemuk ini sering jadi masalah, sobat. Sering komplainnya kesempitan. Jarang orang gemuk komplain kebesaran. Gitu. Kemudian kita dalam mengukur baju orang gemuk itu mungkin harus percaya dengan ukuran yang kita ambil, sobat. Karena waktu kita memotong biasanya sering kita ragu karena memang seperti kebesaran gitu. Untuk itu dalam mengukur mungkin kita harus yakin benar memang itu ukuran yang kita ambil. Jadi tidak ada inisiatif kita dalam proses pembuatan pola itu untuk mengecilkan ukuran tersebut. Karena biasanya seperti itu, kita ragu kayak kebesaran kemudian kita kecilkan, yang akhirnya memang kecil dan yang sebetulnya ukuran yang kita ambil itu sudah betul gitu. Jadi seperti itu, semoga bisa dipahami, sobat ya. Demikian dulu mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.